البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Hadisus Sadisa Asyara Ba'da Sab'imi'ah 716. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku memandangmu lemah, sebagai orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan sesungguhnya aku suka untukmu apa yang aku sukai untuk diriku sendiri. La ta'muranna alasnain. Jangan sekali-kali engkau menguasai, yaitu memerintah dua orang. Jangan menjadi amir. Tak perlu jadi pemimpin walaupun hanya dua orang, hanya kepada dua orang. Wala tawallayanna mala yatim. Dan jangan sekali-kali engkau mengurusi harta anak yatim. Rawahu Muslim. Baik, ini menunjukkan kejujuran para sahabat, walaupun isi hadisnya di dalamnya ada semacam kritikan, menunjukkan sisi kelemahan, tetapi beliau jujur. Memang inilah sabda Nabi untuk saya ceritakan pada kalian sebagai pelajaran, bukan menutup-nutupi hadis yang tidak sesuai dengan dirinya. Baik, Nabi bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya saya memandang engkau itu lemah. Dalam riwayat yang lain, Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak menjadikan saya pemimpin sebagaimana Anda menjadikan sebagian orang menjadi pemimpin? Pemimpin yaitu memiliki suatu kekuasaan, pemegang amanah ini dan itu. Baik. Jadi beliau bertanya, tidak langsung meminta tapi bertanya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku memandang engkau itu lemah. Ini menunjukkan Rasulullah SAW walaupun beliau sayang pada sahabat, tetapi beliau jujur. Yang baik dikatakan baik, yang buruk dikatakan buruk. Baik. Karena beliau wajib untuk menyampaikan semuanya tanpa takut nanti orang ini marah atau tidak. Sekarang ini araka dhaifan. Ini hanya satu riwayat, tak ada riwayat lain uraka. Terkadang kalau pola seperti ini ada dua riwayat. Baik, Rasulullah sini ini hanya mengatakan araka, bukan uraka, bukan menyangka, tapi memang itulah yang Rasulullah SAW ketahui secara pasti tentang sahabat beliau ini. Baik, nah sekarang masalahnya araka ini pandangan mata ataukah pandangan hati, yaitu menilai. Kalau menilai berarti apa? Memang kaf ini sebagai maf'ul bih pertama, dhaifan sebagai maf'ul bih yang kedua. Tapi kalau ara ini pandangan mata, berarti apa? Maf'ul bihnya hanya satu, dhaifan sebagai hal. Jelas? Tafsir yang pertama yang betul, yaitu penilaian, bukan melihat. Mungkin kalau dilihat Abu Dzar adalah orang dari Bani Ghifar. Bani Ghifar di masa jahiliyah adalah orang-orang kuat, yaitu para perompak. Quraisy pun takut. Jelas ini bukan pandangan mata bahwasanya Abu Dzar badannya lemah, tidak. Tapi yaitu ini adalah mata hati, yaitu Rasulullah memang menilai dan mengetahui. Ara di sini adalah alima. Maka dhaifan memang maf'ul bih kedua. Baik, sesungguhnya aku melihat engkau itu lemah. Nah, ini sebagai apa? Sebagai ilah kenapa beliau tidak memberikan amanah ini dan itu kepada Abu Dzar, amanah pemerintahan. Alasannya adalah karena dia ini lemah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau As-Siyasatu Syar'iyyah, politik yang disyariatkan. Islam ada politik, tapi tidak seperti yang digambarkan oleh para ahlul ahwa. Ikut politik, tahu-tahu politiknya adalah politik yang kotor, politik sistem orang kufar, tak. Tapi politik Islami yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Nah, di dalam Al-Ahkam, dalam As-Siyasatu Syar'iyyah, Syekhul Islam mengatakan Abu Dzar, Rasulullah sudah memujinya dengan pujian yang sangat tinggi sekali. Yaitu apa? Tidak ada satu orang pun yang di bawah kolong langit dan dipikul oleh bumi yang lebih jujur lidahnya daripada Abu Dzar. Padahal kejujuran lidah ini perlu apa? Kekuatan jiwa yang hebat sekali.
Jarang orang mampu jujur ketika berhadapan dengan orang-orang tertentu. Ternyata Abu Dzar mampu, berarti dari sisi ini dia kuat sekali, mampu jujur walaupun pahit. Nah, tetapi ternyata Rasulullah bersabda di sini dalam riwayat Muslim, sesungguhnya aku memandang engkau itu lemah. Berarti dalam masalah pemerintahan dan dalam masalah pengurusan yang terkait dengan harta, terkait dengan itu tadi, memimpin orang, memanage orang, ini Rasulullah melihat Abu Dzar lemah. Makanya kata Syekhul Islam ini menunjukkan bahwasanya asal dari kekuasaan itu hanya dipegang oleh orang yang kuat, yang disifati dengan apa? Qawiyun amin. Orang yang kuat dan terpercaya, bukan hanya terpercaya. Abu Dzar terpercaya, yaitu betul-betul jujur, tidak khianat. Tetapi dari sisi kekuatan, nah ini Rasulullah memandang beliau lemah, sehingga tidak mendapatkan itu. Maka kata Syekhul Islam, syaratnya memang orangnya kuat, di samping orangnya juga layak untuk dipercaya. Makanya kata Syekhul Islam, walaupun Abu Dzar secara sabitiyah jelas beliau sabiqunal awalun, sementara Amr bin As bukan sabiqunal awalun, karena Amr bin As masuk Islam setelah Fathu Hudaybiyah, maka beliau bukan sabiqunal awalun. Tetapi Rasulullah menjadikan Amr bin As sebagai amir di dalam perang Dhatus Salasil dan beberapa peperangan yang lain, menunjukkan bahwasanya untuk kekuasaan dan juga untuk pemerintahan memang ada orang-orang tertentu, walaupun orang lain secara derajat di sisi Allah, derajat sisi keilmiahan dan keilmuan lebih hebat, tetapi untuk pemerintahan itu memang ada orang-orang tertentu yang lebih layak mendapatkannya. Baik. Maka tidak setiap ulama layak menjadi umara ma'ruf yang seperti itu. Maka masing-masing menduduki tugasnya sendiri-sendiri sesuai dengan bidang kepakarannya. Kemudian disebutkan di sini, dan sesungguhnya aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Dijelaskan oleh Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala, demikian pula jauh sebelum beliau, yaitu Imam Ibnu Hubairah di dalam Al-Ifsah. Ini menunjukkan bahwasanya di antara bukti cinta adalah kita memberikan kebaikan kepada orang tersebut sebagaimana kita suka kebaikan itu kita miliki. Berarti dari sini apa? Rasulullah SAW karena cintanya pada Abu Dzar, beliau tidak ingin Abu Dzar terkena beban yang akan menyusahkan beliau sendiri nanti di hari kiamat. Sekarang masalahnya, kalau Rasulullah menyukai untuk Abu Dzar apa yang beliau sukai untuk diri beliau sendiri, kenapa beliau menjadi pemimpin umat, memimpin ini dan itu, dan bahkan memanage masalah zakat, walaupun beliau tak makan zakat, tapi mengurusi dengan wakil-wakil dan seterusnya. Terkadang beliau mengurusi sendiri. Kata Imam Ibnu Hubairah, ini disebabkan karena beliau punya tugas khusus, memang diamanai oleh Allah untuk memimpin umat, untuk menjadi contoh bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan seterusnya. Kalau beliau memilih untuk tidak jadi pemimpin, lalu siapa yang akan jadi contoh? Rasul memang menjadi contoh. Baik, makanya walaupun beliau lebih suka untuk tidak memegang amanah, yang dengan itu beliau ingin Abu Dzar selamat, tapi beliau tetap memegang amanah karena ada tugas dari Allah Ta'ala. Untuk Abu Dzar masih mungkin untuk dicari pengganti yang lain. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengingatkan bahwasanya pemerintahan ini akan menjadi penyesalan. Diceritakan kepada Abu Dzar, ini akan menjadi penyesalan dan kehinaan. Sementara saya tidak ingin engkau mengalami itu, maka jangan engkau memimpin sedikit pun. Bahkan setelahnya Nabi mengatakan, la ta'muranna alasnain, jangan sekali-kali, ada taukid sadilah lagi, jangan sekali-kali engkau memimpin walaupun hanya 2 orang, jangan. Kenapa? Karena engkau lemah, engkau akan susah untuk bersikap adil. Terkadang kita ingin bersikap adil, tapi orang yang ini memaksakan kehendak, orang yang itu terdolimi, atau kedua-duanya memaksakan kehendak, kita ternyata tak mampu untuk menekan kedua belah pihak. Berarti apa? Nanti kita tak akan mampu untuk menegakkan keadilan, tatkala yang dipimpin malah lebih kuat dan lebih berkuasa, misalkan secara fisikal atau secara mental. Maka lebih baik engkau jangan masuk kepada masalah ini.
wala tawallayanna malal yatim, bahkan juga jangan engkau mengurusi harta anak yatim. Ini menunjukkan, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, yang Rasulullah lihat dari sisi Abu Dzar, walaupun beliau jujur dan jelas sangat baik, tapi apa? Ada sisi kelemahan dari sisi memimpin orang dan dari sisi mengurusi harta. Boleh jadi karena sudut pandang yang agak susah dan atau sebagainya. Karena kata beliau ini dikaitkan dengan perselisihan besar antara Abu Dzar dengan kebijakan Abu Dzar dengan kebijakan Muawiyah. Muawiyah, beliau memang bahkan di masa Nabi diberi amanah-amanah, layak untuk mendapatkan amanah. Baik, demikian pula di masa Abu Bakar dan Umar, betul-betul bahkan apa? Dijadikan sebagai pemimpin di Syam. Kalau di masa Umar ya, kalau jelas di masa Abu Bakar masih perang waktu itu. Menunjukkan memang Muawiyah orangnya sangat kuat sekali di dalam masalah-masalah seperti itu. Dan demikian pula kebijakan beliau terkait dengan harta tidak diingkari oleh Umar ibn Khattab. Ketika diberitahu bahwasanya Muawiyah mempermegah istananya dan menggunakan kendaraan-kendaraan mewah. Lalu kemudian kemudian Umar memanggil Muawiyah. Lalu Muawiyah pun datang dari Syam, datang ke Madinah. Lalu mengatakan, saya dapat berita, engkau sekarang begini-begini. Bukankah engkau tahu bagaimana Rasulullah dan Abu Bakar dan seterusnya? Sungguh saya ingin engkau datang dari sana ke sini dengan jalan kaki saja sebagai peringatan. Maka kemudian Muawiyah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kami ada di sempadan dan kami berhadapan dengan orang-orang Romawi yang mereka membanggakan kekayaan dan seterusnya. Maka kami ingin untuk menampakkan kehebatan Islam di hadapan mereka, bahwasanya Islam bukan sekedar orang fakir yang lemah. Islam kuat, yaitu kekayaan ada, cuma tetap kami berusaha menjaga jiwa untuk zuhud dan seterusnya. Ini sedang membanggakan kehebatan Islam. Baik. Maka kalau sekarang mungkin apa dengan teknologi ya atau apa dan seterusnya, agar tidak dihinakan. Baik. Maka kemudian Umar ibn Khattab kemudian berdoa, ya Allah, kalau Muawiyah ini sifatnya usahanya betul, maka biarkan dia dan tolonglah dia. Tapi kalau usahanya ini salah atau keliru, maka hukumlah dia. Kemudian Muawiyah berkata, wahai Amirul Mukminin, beri saya perintah. Apakah saya lanjutkan atau saya tidak lanjutkan? Lalu Umar mengatakan, saya tak akan memberimu perintah apa-apa tentang ini, yaitu menyerahkan pada ijtihadnya Muawiyah, karena ijtihadnya juga masuk akal. Ini menunjukkan memang Muawiyah memiliki sudut pandang yang kuat tentang ini, sampai Umar pun tidak mengingkarinya. Baik. Nah, kata Imam Nawawi dan lain-lain, ini menunjukkan memang apa? Muawiyah memang layak untuk mendapatkan, untuk mengurusi pemerintahan dan mengurusi harta. Dia kuat sebenarnya, sudut pandangnya luas dan kuat. Baik. Sementara Abu Dzar, ya Rasulullah sudah menjelaskan yang seperti tadi, sehingga Rasulullah memilih untuk Abu Dzar lebih baik jangan berkuasa dan jangan mengurusi harta, bahkan walaupun anak yatim. Baik. Demikian pula dijelaskan oleh At-Tibi, padahal untuk anak yatim Allah Ta'ala telah memberikan izin, memberikan pahala yang besar untuk mengurusi harta anak yatim dan mengizinkan untuk mencampur harta dengan cara yang ma'ruf. Tetapi ternyata tatkala amanah masalah anak yatim ini membahayakan, boleh jadi akan memakan api ke dalam perut, Rasulullah melarang untuk Abu Dzar mengurusi harta anak yatim. Menunjukkan memang Rasulullah melihat biar orang lain saja, jangan Abu Dzar. Kata Imam Nawawi, intinya hadis ini menjadi dalil yang sangat besar terkait dengan masalah peletakan amanah, bahwasanya amanah itu hanya layak diberikan kepada orang yang kuat jiwanya, kuat pemikirannya, kuat ilmunya dan seterusnya. Tayyib. Adapun yang lain lebih baik menyelamatkan diri daripada masuk kepada perkara yang belum tentu dia akan selamat. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.